Mahathir menyebut, kedua wilayah tersebut, Singapura dan Kepulauan Riau, merupakan bagian dari tanah Melayu Malaysia. Menanggapi pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah menyatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ditentukan berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Sehingga pemerintah tidak melihat dasar hukum atas pernyataan Mahathir. Teuku juga bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah NKRI dan sampai kapanpun akan menjadi wilayah NKRI. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri terhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Video penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Muhammad selamat. Penangkapan kapal asing tersebut dilakukan oleh kapal Hiu Macanto 202 di perairan Belawan, Sumatera. Kita tegaskan perang kejar mereka. Tangkap mereka. Hajar mereka. Hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Kalau ini dibiarkan, ini bisa kemana-mana, bisa melemahkan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan kata-kata sudah tidak diperlukan lagi. Kita memerlukan tindakan-tindakan yang konkret, tindakan-tindakan yang nyata. Dengan kekuatan dan kecerdasan kita bersama, kita kejar, kita tangkap, kita hajar. Dimanapun ya saya perintahkan untuk hadir dan memberantasnya. Saya ingin tegaskan, saatnya kita perang. Circle Syahganda Nainggolan berharap Presiden segera bersikap tegas dan menantang Malaysia lewat peperangan agar negara tersebut tidak lagi semena-mena mempermainkan kedaulatan hukum negara Indonesia. Perang aja kita enak ya. Perbatasan. Kalian juga harus punya otak ya, kalau di perbatasan sana jangan coba-coba rusak-rusak perbatasan Indonesia dengan kalian ya. Negara tai ini negara kalian itu ya. Menurut Syahganda, selama ini kehormatan negara ataupun bangsa Indonesia sering diganggu sekaligus dilecehkan secara tidak hormat oleh Malaysia, bahkan diantaranya berupa pencaplokan batas wilayah negara serta penganiayaan fisik pada warga negara Indonesia. Dan paspor saya ini dibuang sama majikan India, itu dibuang, baju-baju saya dibuang, buku rekening saya dibuang. Terus sudah berulang kali 1.200 gaji saya tidak dikasih 1 bulan. Dan ini teruk. Saya kerja dengan orang Kelantan beribu-ribu, bukan 1.000, bukan 2.000, bukan 3.000, beribu-ribu tidak masuk, tidak dimasukkan ke ATM. Ini sangat-sangat parah kalau menurut saya. Warga asing yang tinggal di sini tanpa dokumen usaha, tanpa pengesahan yang dibuat oleh Indonesia. Begitu juga dengan majikan yang mengandung. Seperti dari Reuters, produsen mengatakan bahwa negeri jiran kekurangan 1,2 juta pekerja, sebanyak 500.000 orang untuk pekerja konstruksi, 12.000 untuk kelapa sawit, dan juga 15.000 untuk chip semikonduktor. Yap. Jabatan Immigration akan melancarkan operasi besar-besaran di seluruh negara bermula tengah malam ini untuk memburu pendatang asing tanpa izin parti.
jangan menganggap bahwa Indonesia lebih butuh Malaysia. Kita juga bisa mengklaim Malaysia juga butuh Indonesia ya. Jadi jangan menang-menangan lah seolah-olah Indonesia kalau nggak ada Malaysia mati itu. Udah kau lihat tuh, tentara Malaysia, udah kau lihat itu, nggak akan bisa kalian lawan tentara Indonesia. Saya tidak akan mundur, meskipun harus berhadapan dengan siapa saja. Ini, tepatnya hari Rabu kemarin tanggal 20 Juli 2022, TNI pun telah berhasil menangkap 6 orang yang diduga kuat merupakan intel asing yang menyusup ke Indonesia. Tahap main-main, bos. 6 orang yang diduga kuat sebagai mata-mata atau intel asing itu pun terdiri dari 3 orang WNI dan 3 orang WNA alias keluarga Pimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara. Kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menginstruksikan kementerian negaranya yang mengurusi perekrutan dan penempatan pekerja migran untuk mematuhi nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU dengan Indonesia. Hal ini menyusul sikap Indonesia yang menghentikan pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Penghentian pengiriman pekerja migran yang dilakukan itu karena Indonesia menilai ada pelanggaran di pihak Malaysia atas MOU yang telah